Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya ya. Terima kasih. Halo guys, welcome back to my channel Snap and Bite. Kali ini saya akan sharing cara membuat panna cotta kurma dengan 3 bahan saja. Jadi benar-benar praktis dan cocok banget kalau kalian jadikan sebagai menu berbuka puasa. Let's get cooking! Nah, kunci dari resep kali ini adalah saya menggunakan susu steril rasa kurma merek 7 Kurma ini. Saya rasa baru pertama kali ini sih saya menemukan susu dengan rasa kurma ya. Jadi dengan adanya susu kurma ini, pekerjaan kita jadi jauh lebih praktis dalam membuat panna cotta kurma ini. Dan untuk base panna cottanya sendiri, saya menggunakan merek Dessert Factory dengan rasa French Vanilla. Rasa vanilla ini kan sangat cocok untuk apa saja termasuk rasa kurma ya. Dan dia cukup ditambah dengan 200 ml cairan, jadi pas banget dengan volume susu kurma yang tadi kita gunakan. Dan supaya rasa kurmanya lebih nendang lagi, saya juga memakai buah kurma asli. Di sini saya memakai kurma jenis mejul ya, atau mejul dates. Dimana kan mejul dates atau kurma jenis mejul ini adalah kurma yang paling manis dan paling enak di antara semua jenis kurma lainnya. Ya kalau mau pakai kurma jenis lain boleh juga sih, tapi kalau mau ekstra spesial pakai deh kurma jenis mejul ini. Dijamin makin enak. Pertama kita masukkan seluruh isi 1 kaleng penuh susu rasa kurma merek 7 Kurma. Di sini jumlah volume susunya sendiri 200 ml. Jadi sudah pas untuk takaran panna cotta yang akan kita gunakan tadi yang merek Dessert Factory ya. Jadi sangat praktis. Kemudian kita masukkan 1 bungkus penuh bubuk panna makanan spesial panna cotta kurma yang cocok untuk berbuka puasa. Nah, setelah mendidih seperti ini, matikan api dan angkat sebentar. Kita sisihkan sebentar sementara kita mengisi wadah yang akan kita gunakan dengan potongan buah kurma. Untuk kurmanya sendiri, karena saya memakai kurma jenis mejul, jadi saya hanya memakai 2 kurma saja loh. Karena kurma jenis mejul ini besar-besar banget ukurannya. Nah, untuk potongannya sih terserah kalian aja ya. Boleh dipotong kecil-kecil atau sesuai keinginan kalian. Setelah kurmanya selesai dipotong-potong, tinggal dimasukin deh di wadah yang akan kalian gunakan sebagai cetakan panna cotta kita tadi. Supaya panna cotta kita nanti hasilnya ekstra smooth dan lembut, sewaktu memasukkan ke dalam wadah, sebaiknya disaring dulu sehingga sama sekali tidak ada gumpalan dan nanti hasil jadi akhir panna cottanya itu benar-benar bagus banget teksturnya, lembut dan juga ekstra smooth.
Setelah itu tinggal kita dinginkan deh di dalam kulkas selama 3 jam sampai dia benar-benar set. Dan bisa kalian hias juga sesuai dengan keinginan kalian. Gampang banget kan resep kali ini? Selamat mencoba dan happy cooking!